Selamat pagi, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Pratnyani dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 067 selaku Ketua SGD dari SGD A8. Jadi SGD kami ini akan mempresentasikan student project A8 yang berjudul Peran Limfosit pada Alergi. Adapun anggota kelompok dari SGD A8 yang pertama ada Sani, Aza, Dina, kemudian Lala, ada Hani, Giri, Anas, Auge, Justin, Ragil, Fidel, dan juga Amanda. Baik, mungkin untuk selanjutnya akan lanjutkan pada bab 1 yaitu latar belakang. Dan penyakit. Perkenalkan, nama saya Putusani Resti dengan digit NIM terakhir 017. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang student project kami. Sistem imun merupakan sistem pertahanan tubuh untuk melawan infeksi atau penyakit, yang terdiri dari sistem imun bawaan atau yang disebut dengan non-spesifik dan sistem imun adaptif atau yang spesifik. Kemudian limfosit merupakan subtipe dari sel darah putih yang berperan penting dalam sistem imun yang terbagi menjadi sel B dan sel T. Sel B yaitu berperan dalam menghasilkan antibodi untuk melawan patogen, dan sel T berperan untuk mengatur respon imun serta mendeteksi sel yang terinfeksi. Selain itu, limfosit juga berperan dalam memicu reaksi alergi, terutama jika ada peningkatan imunoglobulin E dan sel T helper tipe 2 yang melepaskan sitokin seperti interleukin 4, interleukin 5, dan interleukin 13. Nah, ada pun beberapa jenis penyakit alergi yang sering terjadi seperti rinitis alergi, asma, dermatitis atopik, dan alergi makanan. Pada tahun 2019, menurut WHO, terdapat 262 juta orang yang menderita asma. Sedangkan prevalensi rinitis alergi itu berkisar 10-30% pada orang dewasa dan 40% pada anak-anak. Di Indonesia, prevalensi rinitis alergi itu diperkirakan 10-20% dengan usia onset rata-rata yaitu 8-11 tahun. Kemudian melihat dari permasalahan tersebut atau urgensi tersebut, studi literatur yang berjudul Peran Limfosit pada Alergi ini dibuat untuk menganalisis peran limfosit dalam penyakit alergi dan untuk meningkatkan pemahaman atau pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bianca Sartohadi dengan 3 digit terakhir NIM saya 093. Di sini untuk rumusan masalahnya yang pertama, apa definisi sistem imun dan limfosit? Nah, yang kedua, bagaimana mekanisme terjadinya alergi? Yang ketiga, bagaimana peran limfosit pada alergi? Yang keempat, bagaimana terapi alergi? Adapun tujuan penulisannya, yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan lebih dalam terkait peran limfosit pada alergi. Sedangkan yang ada tujuan khususnya, yang pertama, mengetahui definisi sistem imun dan limfosit, yang kedua, mengetahui mekanisme terjadinya alergi, yang ketiga, mengetahui peran limfosit pada alergi, dan yang terakhir, mengetahui terapi alergi. Baik, untuk manfaat penulisan, yang pertama ada manfaat teoritis. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai peran limfosit pada alergi. Ada juga manfaat praktis. Yang pertama, bagi penulis, penulisan ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengetahuan ilmiah mengenai peran limfosit pada alergi. Penulisan ini juga dapat melatih penulis untuk menganalisis dan juga melatih kemampuan literasi penulis dalam mencari sumber-sumber penting yang linear dengan topik yang dibahas. Yang kedua, bagi pembaca, penulisan ini dapat meningkatkan kesadaran pembaca tentang pentingnya mengetahui peran limfosit pada alergi. Penulisan ini juga bisa dijadikan sumber pengetahuan atau referensi penelitian terkait peran limfosit pada alergi. Baik, yang pertama adalah definisi. Sistem imun sendiri merupakan salah satu sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi dan juga penyakit. Fungsinya sendiri adalah yang pertama untuk mendeteksi patogen. Dia dapat mengenali bakteri, virus, maupun jamur, dan juga menjadi respon imun. Jadi untuk respon imun sendiri terdapat dua, yaitu respon innate atau pertahanan cepat dengan makrofag dan juga neutrofil, dan juga yang kedua adalah respon imun adaptif. Ini akan memanfaatkan respon spesifik dengan sel T yang menghancurkan sel terinfeksi dan juga sel B yang dapat memproduksi antibodi. Baik, kita masuk ke pembahasan tentang limfosit. Limfosit, seperti yang kita lihat pada gambar, adalah sel yang berukuran kecil dan memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem imun kita. Sel ini diproduksi di sumsum tulang, lalu bersirkulasi dalam darah dan juga jaringan limfatik. Fungsi utama limfosit adalah untuk mengenali dan melawan berbagai macam patogen seperti bakteri, virus, serta zat asing lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi limfosit ini itu seperti tentara yang selalu siap untuk menjaga tubuh kita
dari serangan-serangan dari patogen yang ada dalam tubuh kita. Seperti yang kita ketahui, limfosit merupakan komponen kunci dalam kekebalan tubuh. Ada 3 jenis utama limfosit, yaitu sel T, sel B, dan sel NK. Sel T itu berperan dalam imunitas adaptif dan bawaan. Sementara sel B memproduksi antibodi yang penting untuk melawan infeksi. Sedangkan sel NK berfungsi menghancurkan sel tubuh yang telah terinfeksi atau bersifat kanker. Jadi, masing-masing jenis limfosit memiliki peran spesifik dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Gabriel Fidelia dengan 3 digit terakhir 099. Di sini saya izin menjelaskan mengenai mekanisme terjadinya alergi, khususnya oleh karena hipersensitivitas tipe 1. Jadi untuk pertama kali, itu terdapat paparan alergen. Dan jenis alergen di sini itu bisa banyak jenis. Contohnya, dari makanan itu ada alergi udang dan juga tersering adalah alergi dari debu house dust mite. Lalu yang kedua adalah presentase alergen tersebut oleh APC atau antigen presenting cell ke sel T. Yang selanjutnya menimbulkan produksi dari antibodi IgE spesifik terhadap alergen tersebut. Nah, setelah diproduksi IgE, terjadi pengikatan IgE pada sel efektor seperti mast cell ataupun basofil. Nah, selanjutnya karena sudah terjadi sensitisasi, ketika paparan alergen yang sama terjadi untuk kedua kalinya, itu akan menimbulkan paparan alergen kedua yang disebut desensitisasi. Sensitisasi sendiri, dia akan menimbulkan respon seperti degranulasi dan juga pelepasan mediator kimia seperti histamin, prostaglandin, dan juga leukotrien. Sehingga oleh karena pelepasan mediator itu menyebabkan respon jaringan fisiologis secara cepat. Contohnya adalah pelebaran pembuluh darah, kebocoran plasma, dan juga kontraksi dari otot polos sendiri. Nah, secara gejala yang timbul secara lokal itu ada gatal, angiodema, dan juga secara sistemiknya ada shock hipovolemik, bronkospasme, muntah, diare, nyeri, dan juga yang lainnya. Nah, untuk ciri histologi yang membedakan reaksi tipe 1 ini adalah ditemukannya basofil pada mukosa atau submukosa dari saluran nafas sendiri. Dan juga karena ini seringnya adalah reaksi anafilaksis sistemik, maka dapat terjadi kasus kekambuhan atau yang lain, nama lainnya disebut reaksi bifasik. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Dianati dengan 3 digit terakhir 194. Saya izin untuk melanjutkan dan juga memperinci penjelasan dari Fidel. Ketika seseorang terpapar dengan alergen tersebut akan dipresentasikan oleh antigen presenting cell ke sel T. Di sini, tubuh akan mengalami proses yang namanya sensitization terhadap paparan tersebut. Sel APC seperti sel dendritik atau makrofag itu akan menangkap alergen tersebut dan juga mempresentasikan sebagian dari antigen pada permukaan sel ke sel T. Nah, ini bakal terjadi ke individu yang alergi maupun tidak alergi. Tapi pada individu alergi, APC juga akan mempresentasikan yang namanya molekul konstimulator yang diperlukan untuk memicu respons alergi yang optimal. Di sini, dengan bantuan interleukin 4, sel T yang belum pernah bertemu dengan antigen sebelumnya akan berubah menjadi sel T helper yang dibantu oleh CD4 ya, untuk menghasilkan interleukin 4 dan juga interleukin 13 yang menstimulasi sel B untuk mengalami antibody class switch dari produksi IgM atau IgG ke IgE yang spesifik terhadap antigen tertentu. Kemudian, IgE yang spesifik tersebut itu akan memiliki afinitas yang tinggi terhadap reseptor Fc pada sel mast, sehingga akan menempel kuat pada reseptor tersebut. Di sini, mast sel itu akan siap untuk bereaksi ketika terpapar oleh alergen yang sama untuk kedua kalinya. Kemudian, pada paparan alergen yang kedua, di sini seperti yang dikatakan Fidel adalah proses desensitization. Alergen itu akan mengikat diri pada molekul IgE yang sudah terikat pada permukaan sel mast, kemudian akan memicu proses cross-linking, kemudian memicu aliran kalsium masuk ke dalam sel mast yang menyebabkan terjadinya degranulasi. Di sini, isi granul sel itu akan dilepaskan bersama mediator lain seperti prostaglandin, histamin, juga leukotrien yang menyebabkan beberapa gejala-gejala klinis seperti vasodilatasi dan juga bronkokonstriksi. Dan sekian dari saya kembalikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai peran limfosit pada alergi. Jadi limfosit memiliki peran penting dalam reaksi alergi sebagai bagian dari sistem imun tubuh. Jadi ketika nanti tubuh mendeteksi adanya alergen seperti contoh subu sari dan juga debu, limfosit B dan T akan berperan dalam memicu respon alergi tersebut. Jadi limfosit B bertugas memproduksi antibodi jenis IgE atau imunoglobulin E yang dianggap sebagai pelindung tubuh dari zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nantinya IgE kemudian menempel pada permukaan sel-sel imun lain seperti basofil dan juga sel emas, dan saat tubuh terkena kembali alergen yang tadi yang sama, IgE memicu pelepasan zat kimia seperti contoh histamin yang menyebabkan munculnya gejala alergi seperti gatal, bengkak, dan ruam. Sementara itu, limfosit T khususnya T2 helper berperan dalam memperkuat respon imun terhadap alergen dengan cara mengeluarkan sitokin. Jadi sitokin ini meningkatkan produksi IgE oleh limfosit B dan memperkuat aktivitas sel-sel imun lainnya, seperti contohnya sel emas dan juga sel basofil. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Justin Marvelina Taswin dengan 3 digit NIM terakhir 220. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran limfosit pada alergi. Jadi, saat terdapat antigen dalam tubuh manusia, sel penyaji antigen seperti sel dendritik, monosit, atau makrofag akan memproses dan menyajikan antigen di dalam celah pengikatan antigen dari Major Histocompatibility Complex atau MHC untuk singkat. Peristiwa ini dimulai pada permukaan sel-sel penyaji antigen yang akan mengendositosis antigen yang kemudian terjadi proses enzimatik yang kompleks. Hal ini menghasilkan asosiasi peptida antigenik dengan molekul HMAC yang diekspresi kembali ke sel permukaan. Sel TCD4 mengenali peptida antigenik ketika disajikan dalam konteks molekul MHC kelas 2 bersama dengan sinyal kostimulatori yang sesuai dan menjadi teraktivasi sebagai respons terhadap interleukin 1 yang dikeluarkan dari monosit dan sitokin lainnya, termasuk stimulasi autokrin oleh interleukin 2. Sel T pembantu menentukan produksi sitokin yang terlibat dalam 3 jenis respons imun. Baik, saya izin melanjutkan. Jadi untuk 3 respons terutama itu respons pertama merupakan respons TH1 yang diinduksi oleh interleukin 12 dan interferon Y berperan sebagai sitokositas yang diperantai oleh sel T. Kemudian yang kedua adalah respon TH2 yang diinduksi oleh interleukin 4, 5, dan 13 yang bertanggung jawab atas perkembangan penyakit alergi yang diperantai oleh imunoglobulin E dan eosinofil. Kemudian ketiga adalah respons TH17 yang menyebabkan peradangan neutrofil yang khas dan bersifat patogen pada beberapa model eksperimental autoimunitas. TGF beta, interleukin 23 dan interleukin 6 adalah sitokin yang penting untuk mengembangkan respons TH17 yang dimediasi oleh interleukin 17A, 17F, 21, dan 22. Kemudian terdapat sebuah mekanisme untuk mengimbangi respons proinflamasi dan meminimalkan kerusakan jaringan yang tidak perlu. Terdapat proses yang mengakibatkan sel-sel imun untuk tidak aktif di jaringan inang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik dokter, perkenalkan saya Anastasia dengan 3 digit NIM terakhir 175. Saya akan membahas mengenai terapi alergi terutama untuk yang jangka pendek. Jadi yang pertama ada yang namanya antihistamin. Antihistamin H1 itu akan mengurangi gejala alergi seperti gatal dan juga pembengkakan. Beberapa contoh obat dari antihistamin H1 ini yaitu diphenhydramine dan juga cetirizine. Sementara untuk antihistamin H2 dia akan mengurangi sekresi asam lambung. Contohnya itu seperti simetidine dan juga famotidine. Kemudian obat yang kedua yaitu kortikosteroid, di mana dia terdiri dari 2 mekanisme, yaitu mekanisme genomik dan juga non-genomik. Untuk mekanisme genomiknya, dia akan menghambat sitokin dan juga enzim inflamasi. Sementara untuk yang non-genomiknya, dia akan mengatur apoptosis sel kekebalan. Contoh obat dari kortikosteroid ini meliputi dexamethasone dan juga prednison. Masuk ke terapi selanjutnya yaitu dekongestan. Dekongestan merupakan obat yang digunakan untuk meredakan hidung tersumbat akibat dari kondisi seperti rhinosinusitis alergi, kemudian rhinosinusitis, polip hidung, dan infeksi saluran pernapasan atas lainnya. Dekongestan topikal bekerja dengan mengurangi pembengkakan mukosa hidung melalui mekanisme vasokonstriksi, yakni penyempitan pembuluh darah. Dekongestan ini terbagi lagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu derivatif beta-feniletilamin, misalnya itu seperti efedrin dan juga phenylephrine, dan derivatif imidazolin, misalnya seperti oxymetazoline dan juga silometazoline.
Yang terakhir yaitu bronkodilator. Mekanisme kerjanya yaitu dengan mengaktifasi reseptor beta 2 yang melebarkan saluran nafas. Contohnya yaitu seperti salbutamol, kemudian terbutalin, kemudian juga ada ipratropium bromide. Terapi jangka panjang dan intervensi spesifik dalam penanganan alergi memainkan peran penting untuk mengurangi gejala serta mencegah reaksi yang lebih parah. Pendekatan ini mencakup berbagai metode seperti alergi imunoterapi, terapi biologi, epinefrin, dan juga penting untuk mengedukasi pasien. Metode pertama ada alergi imunoterapi atau AIT, di mana bertujuan untuk meningkatkan toleransi tubuh terhadap alergen. Bisa diberikan secara sublingual ataupun subkutan, selama minimal 3 tahun. AIT melatih sistem imun agar terbiasa dengan alergen, mengurangi sensitivitas, dan bisa memberi perbaikan jangka panjang. Lalu ada terapi biologik yang digunakan pada alergi berat, misalnya asma alergi. Contohnya adalah penggunaan amalizumab yang bekerja dengan mengikat IgE untuk mencegah aktivitas sel imun. Ini alternatif ini dipakai untuk pasien yang tidak merespon terapi konvensional meskipun lebih mahal, namun sangat berguna di situasi darurat. Yang ketiga ada epinefrin yang berperan sebagai pengobatan utama untuk reaksi alergi berat dan anafilaksis. Disarankan dilakukan secara injeksi intramuskular, umumnya melalui autoinjektor, misalnya EpiPen. Cepat melebarkan saluran nafas, dia itu juga meningkatkan tekanan darah dan mengurangi pembekakan. Pasien tetap perlu mendapatkan perhatian medis setelah menggunakan epinefrin. Pentingnya edukasi pasien. Edukasi berperan penting dalam manajemen alergi jangka panjang, meliputi pengenalan alergen, tindakan pencegahan, dan deteksi dini gejala. Pelatihan penggunaan autoinjektor atau EpiPen untuk menghadapi situasi darurat juga sangat penting. Lalu edukasi yang baik dapat meningkatkan kemandirian dan juga kualitas hidup dari pasien. Baik, perkenalkan nama saya Amanda Supratna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 125. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 terkait kesimpulan. Jadi sistem imun adalah jaringan kompleks yang terdiri dari sel, jaringan, dan juga organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh dari berbagai ancaman, seperti infeksi, penyakit, dan bahan asing. Limfosit adalah jenis sel imun yang diproduksi di sumsum tulang dan ditemukan dalam darah dan jaringan limfatik. Terdapat 3 jenis utama limfosit yang berkontribusi pada proses imun ini, yaitu sel T, sel B, dan juga sel pembunuh alami atau natural killer cell. Sel T membantu menghancurkan sel yang terinfeksi dan mengatur respon imun secara keseluruhan, sedangkan sel B di sisi lain berkontribusi terhadap reaksi alergi dengan memproduksi antibodi sebagai bagian dari respon imun humoral. Sel NK terlibat dalam proses seperti apoptosis sel dan juga pengawasan tumor, dan sel NK menunjukkan respon cepat yang dapat mempengaruhi jalur inflamasi selama reaksi alergi. Akan dilanjut di slide kedua. Ketika seseorang terpapar alergen akan dipresentasikan oleh APC ke sel T. Tubuh akan memproduksi antibodi IgE spesifik terhadap alergen. Antibodi imunoglobulin E kemudian terikat pada sel efektor granulositik. Ketika bertemu lagi dengan alergen, antibodi IgE akan memicu sel mas melepaskan mediator prostaglandin dan leukotrin. Kemudian, agen mediator tersebut mengaktifkan respon fisiologis yang cepat seperti pelebaran pembuluh darah dan peningkatan kebocoran plasma. Limfosit memiliki peran penting dalam reaksi alergi sebagai bagian dari sistem imun tubuh. Terapi alergi dapat dibagi menjadi 2, yaitu terapi alergi jangka pendek yang meliputi antihistamin, kortikosteroid, dekongestan, dan bronkodilator. Adapun terapi alergi jangka panjang yaitu alergi imunoterapi atau AIT dan juga terapi biologik dan penggunaan epinefrin. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi kelompok SGD A8 dengan judul Student Project yaitu peran limfosit pada alergi. Saya ucapkan terima kasih.